teknik air hujan. Air hujan itu untuk meruqyah diri sendiri atau mengobati dan menetralisir, menghilangkan hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, seperti video yang kemarin yang tentang bagaimana kekuatan alam semesta ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati diri sendiri, untuk menetralisir hal-hal yang negatif atau ketidaknyamanan di dalam tubuh kita, seperti air hujan, air laut, dan kemudian ada 3 unsur ya. Jadi tanah, air, dan udara. Kalau air ada air hujan, air laut, kemudian air laut tersebut bisa dijadikan garam, itu juga untuk mengobati diri sendiri, seperti untuk kesurupan, untuk memagar rumah, kemudian untuk mengusir binatang melata, kemudian yang dari bepergian jauh nanti mandi dengan air hangat disertai garam tersebut juga bisa. Kemudian dari unsur tanah, ketika menginjak tanah tanpa alas kaki, terus untuk dari unsur udara itu untuk pengobatan jantung, kemudian sesak nafas, ada juga untuk pengobatan stroke dengan menghirup udara di pinggir pantai atau di pegunungan. Tentunya semua itu juga dibantu dengan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai syifa, sebagai sarana untuk membantu alam-alam semesta ini, membantu untuk memulihkan diri sendiri, untuk pengobatan mandiri. Yang kemarin yang pernah saya sampaikan untuk teknik air hujan. Air hujan itu untuk meruqyah diri sendiri atau mengobati dan menetralisir, menghilangkan hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita. Dengan teknik air hujan tersebut disertai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai syifa. Tekniknya bagaimana? Sahabat-sahabatku, ketika hujan turun, biasanya orang tua, terutama untuk anak-anak, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Kalau hujan-hujanan dianggapnya sakit, itu hujan-hujanannya itu terlalu lama ya, atau bagaimana ya, nggak tahu ya. Tapi teknik sebagai pengobatan mandiri atau meruqyah diri sendiri memakai air hujan itu insya Allah sangat bagus, bahkan banyak yang datang ke saya setelah
sarankan untuk hujan-hujanan. Jadi air hujan tersebut langsung jatuh dari langit ya, dari langit. Jadi daya magnetnya, daya energinya sangat luar biasa. Itu juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hujan membawa berkah itu betul ya. Nah, bagaimana kalau tidak hujan? Nah, itu nanti ada pengganti tekniknya sebagai pengganti air hujan. Ini kita bahas untuk air hujan dulu. Air hujan itu kita di bawahnya grojokan atau talang ya, talang dari genting. Jadi air hujan turun, nanti ada tampungan air kan biasanya di pinggir genting itu kan ada ya, nanti langsung jatuh ke tanah. Nah, itu kita di bawahnya itu ya, di bawahnya air yang muncul itu. Tapi di atas tanah, harus di atas tanah tanpa alas kaki. Jadi langsung istilahnya langsung hal-hal yang negatif atau yang ketidaknyamanan itu langsung turun ke bumi ya. Jadi unsurnya memakai dua, air dan tanah. Tentunya dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan membaca ya, sebagai sifat. Itu insya Allah bisa dilakukan sampai 7 hari atau sesuai kenyamanan atau kebutuhan dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan melakukan 3 hari sudah enak ya itu artinya sudah ternetralisir. Dan itu pernah saya lakukan juga ketika kita harus melakukan itu 7 hari. Kemudian ayat-ayat apa yang harus kita baca ketika kita di bawah pancuran itu? Yang pertama tentunya kita niat, kemudian membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah, kemudian untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, kemudian untuk niat kita. Jadi beberapa itu kita kirim Al-Fatihah membaca, kemudian niat untuk membersihkan seluruh hal-hal negatif di dalam tubuh kita atau ketidaknyamanan di dalam tubuh kita dengan diiringi bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dilanjutkan dengan An-Nas 3 kali. Selanjutnya membaca ayat kursi 3 kali. Setelah itu selesai, nikmati prosesnya. Jadi kita niati prosesnya langsung di atas kepala ini ya. Kalau ada pertanyaan, kalau saya tidak kuat itu bisa dikurangi satu-satu. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 1 kali, Anas 1 kali, ayat kursi tetap 3 kali. Kemudian ditutup dengan sholawat. Sholawat kalau bisa sholawat tibil grup ya. Sebetulnya antara sebelum sholawat tibil grup itu bisa dibarengi dengan ayat atau surat Al-Fil. Itu dibaca 1 kali bisa, kemudian ditutup dengan sholawat
tim ilmu. Atau kalau misalkan tidak hafal ya sholawat biasa lah, sambil setelahnya berdoa, kemudian tutup lagi dengan sholawat. Itu ya sahabat-sahabat. Jadi kemudian pertanyaan, misalkan tidak ada air hujan, itu kita memakai pancuran yang dari ledeng atau dari keran ya, dari keran itu dinaikkan ke atas. Jadi dikasih selang, dinaikkan ke atas, kemudian kita di bawahnya pancuran itu, tapi tetap harus di atas tanah tanpa alas kaki. Jadi kalau misalkan yang sudah dicor atau pakai semen itu jangan ya, jadi harus menyentuh tanah kaki kita. Insya Allah itu sering saya gunakan. Kalau di ilmu modern itu istilahnya grounding, kita menggrounding, membuang hal-hal negatif ke itu ya sahabat-sahabat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Oke, lain waktu kita insya Allah sharing-sharing ilmu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif, karena komen yang positif akan kembali lagi ke sahabat-sahabatku positif juga.